sekedar berbagi ya, kenapa kemudian teman-teman harus belajar PAS ya. Ini pertama adalah tentu ini adalah ikhtiar teman-teman ya, ini bagian ikhtiar. Dan poin menariknya adalah di PAS kita coba berusaha berikhtiar itu dengan slogan kita yang sering kita jargonkan ya. Ada 4 tanpa ya. Tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat ya. Tentu 4 tanpa di sini maksudnya adalah kita menggaransi bahwa siapapun yang belajar PAS dia pasti tidak akan mengoperasi pasiennya, tidak akan ngasih resep obat, tidak akan masang alat, dan apalagi ngasih jimat ya. Itu kemudian poin pertamanya ya teman-teman ya, dari sekian banyak poin lah tentunya ya. Jadi ada kesederhanaan, ada simple, ada praktis dari keilmuan ini sehingga kemudian bisa dipraktekkan dimanapun, bahkan juga insya Allah tentunya sekali lagi kalau hasil itu semuanya atas izin Allah ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini terbukti teman-teman bisa membantu dan bisa berdaya lebih maksimal di tengah masyarakat. Oke ya. Dan ini alhamdulillah teman-teman, saya sekarang berada di Samarinda. Kita lagi ada event pelatihan basic 2 hari di Hotel Swiss Bell. Alhamdulillah ini sudah running yang kedua kalinya setelah beberapa bulan yang lalu kita running di Samarinda. Ada 90-an peserta dan hari ini kami dibersamai oleh 80-an peserta kembali. Jadi Masya Allah ini antusias yang luar biasa dari warga Samarinda dan sekitarnya. Mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwasannya kebermanfaatan ini semakin meluas. Dan teman-teman sekalian gak perlu khawatir, karena yang sudah ikut pelatihan ini tidak hanya praktisi kesehatan ya. Banyak di antara peserta itu justru backgroundnya adalah pasien, orang-orang yang menderita sakit, yang kemudian penasaran karena saking sederhananya kemudian ikut belajar. Setelah belajar mereka justru menjadi bagian yang membantu ikhtiar kesembuhan orang lain. Banyak sekali teman-teman ya, mulai dari para ustadz, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat ternama juga mulai bergabung di kita, belajar, dan kemudian mereka sendiri merasakan dan mempraktekkan keilmuan ini. Ayo yang belum, segera ya. Kita telah melaksanakan kegiatan hari pertama untuk pelatihan basic PAS Al-Kasau. Maka ada pertanyaan, apa sih pelatihan PAS Al-Kasau itu? Jadi sebenarnya PAS Al-Kasau ini punya misi yang luar biasa besar, yaitu bagaimana caranya agar kaum muslimin khususnya itu bisa melakukan kemandirian kesehatan bahasa gitu, untuk menyediakan bagaimana caranya mengupayakan kesehatan itu dengan cara yang sederhana, bahkan kalau kata gurunda kami itu masalah-masalah itu bisa selesai di emak-emak saja begitu ya. Nah, jadi alhamdulillah saat ini PAS Al-Kasau itu sudah memiliki lebih dari 12.000 alumni, diantaranya ada dari kalangan medis, baik dokter, bidan maupun perawat dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dari kalangan terapis, Tibun Nabawi yang sebelumnya berjibaku di bekam, kemudian akupuntur, lintah dan lain-lain. Dan tapi tidak kalah menariknya ada orang-orang yang justru baru mengenal terapi pengobatan dengan PAS Al-Kasau saja, dan tak ada yang membedakannya, baik dia dari medis, baik dia sebelumnya terapis Tibun Nabawi ataupun orang yang biasa saja belum mengenal metode sebelumnya, tapi ternyata setelah belajar PAS Al-Kasau, background yang ada di belakang tadi itu tidak menentukan apapun gitu. Jadi memang orang yang umum saja bisa mempelajari terapi pengobatan ini dengan sangat sederhana, karena foundernya gurunda kami sudah menyederhanakan hal ini sehingga bahkan kata beliau bisa diterima oleh emak-emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi pas kondisi nyeri banget, tangan udah mulai dingin, terus di pas akhirnya dibawa ke ruangan, masya Allah sembuh, berkurang banget, terbatas akhirnya napas bisa kembali normal. Tadi tentang pelatihan PAZ-nya apa yang didapat tentang banyak, kesannya? banyak, ya apa yang bisa disampaikan? Sakit itu ternyata bukan dari badan kita, ternyata itu memang dari awalnya dari tulang. Jadi kalau kondisi tulang kita bagus ya, insya Allah kita sehat. Ya, terus apa yang insight baru dari sini gitu? Jadinya kita lebih menghindari yang namanya kimia, lebih menghindari yang namanya alami gitu ya. Ternyata ada solusinya di Quran gitu ya. Ada banget, semuanya itu ada ternyata. Cuman kadang kitanya yang carinya yang praktis gitu ya. Alhamdulillah, tapi di sini saya sendiri pribadi banyak banget dapat ilmunya. Insya Allah mudahan bisa sampai ke depannya bisa terus bawa yang lainnya, bisa bikin sehat lainnya dengan cara yang betul
betul-betul sesuai dengan sunnah ada dalam Quran. Biaya segitu kira-kira murah? Oh, atau murah standar? banget, murah banget. Murah banget ya. Ya, ya sarap kejepit. Udah berapa lama keluhan Bu? Lupa saking lama. Setahun, 2 tahun? Lebih. 5 tahun? Ada 5 tahun ya. Oke. Apa yang dirasakan setelah terapi PAZ Bu? Enak, lega. Enak, lega. Sakit yang dirasakan daerah mana nih Bu? Kaki kanan. Kaki kanan. Apa yang terganggu, gerakan apa yang biasanya terganggu dengan saraf kejepitnya? Duduk, Jalan, duduk, sakit, nyeri. Sakit, nyeri ya. Terus setelah terapi apa yang dirasakan? nyut-nyutnya hilang nih Mbak. Nyut-nyutnya hilang ya. Yang tadi datang sakit. Kapan terakhir kali merasakan nyut-nyutnya hilang seperti ini? Maksudnya Ngerasakan kakinya seenak ini itu kapan? lama sudah. Ini baru enak lagi. Ini baru enak lagi ya Bu ya, sudah lama ya Sering betul-betul. lama sakit ditahan aja. Tahun sama yang mulai kurang gatal-gatal ya. Sudah kurang. Kalau Peron Ustaz, jadi nama saya Hadi. Saya ada keluhan tuh di tulang belakang sebelah sini. Jadi kalau saya habis tengkurap atau habis menggendong anak kurang lebih setengah jam sampai 1 jam tidurin anak itu, jadi bungkuk tuh tidak bisa. Sudah berapa lama itu kan? Kurang lebih di terapi dengan hentak kaki ya, hentak kaki yang plus kayak ada Darah yang mengalir. betul, kayak ada udara mengalir di tulang belakang tuh ada rasa seger gitu Pak. Ya, alhamdulillah. Udah boleh kurang keluhannya ya. Sebelumnya saya punya keluhan tulang belakang kalau duduk lama itu panas gitu Pak. Sudah berapa lama? Sudah sekitar setahunan. 1 tahun. Tapi setelah praktek hilang TU yang tadi langsung terasa berbunyi, terus langsung enak gitu Pak. Masya Allah. Masih terasa? Alhamdulillah. Enggak lagi. Coba dicari. Alhamdulillah.